Oke, angkatan 2019. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Angkatan 2020. Hadir, Pak, hadir. Hadir, Pak. Hadir. Pak. Oke, baik saudara-saudara, kita mulai ya. Ini sudah 258 yang Hadir, Pak. berpartisipasi. Mohon ini ya, perhatiannya, mohon kesediaannya untuk me-off-kan mikrofon ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab tersendiri ya. Baik, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk kumpul mengikuti Zoom dalam acara sosialisasi program kompetisi kampus Merdeka tahun 2021. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pedagogi dan Psikologi atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Jasmani dan yang kami hormati Ya, mungkin bisa saya sambung sedikit ya. Jadi pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul meskipun melalui pertemuan virtual seperti ini. Jadi apa yang ingin kita sampaikan di sini adalah program-program yang ada kaitannya dengan PKKM itu sendiri. Untuk pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kaprodi kita, Bapak Ahmad Nuryadi MPD. Monggo Pak Ahmad Nuryadi, kami persilakan. Terima kasih Pak Eka atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa angkatan 2020, 2019 dan 2018. Teman-teman dikumpulkan di sini terkait dengan program PKKM. Apa program PKKM itu? PKKM adalah kampus kita. Kampus kita itu mengikuti kompetisi tentang atau kompetisi kampus merdeka. Nah, sekarang kan lagi getol-getolnya kampus merdeka. Kampus merdeka, jadi pembelajarannya belajar benar-benar merdeka gitu kan, dan penuh inovasi. Terus prodi kita ditunjuk oleh universitas sebagai perwakilan yang mengikuti kompetisi tersebut. Kampus kita berada di Liga 2. Kalau di sepak bola kan ada Liga 1, Liga 2, dan Liga 3.
sama kompetisi ini ada liganya dan kampus kita berada di Liga 2. Terus yang berikutnya adalah prodi kita ditunjuk sebagai peserta. Ada 3 prodi dari Universitas BGRI Adibuana ini yang ditunjuk. Satu program studi teknik industri, yang kedua program studi manajemen, yang ketiga program studi kita pendidikan jasmani. Dan alhamdulillah pada kompetisi tersebut kita dinyatakan lolos proposalnya. Jadi kita membuat program untuk mahasiswa, kegiatannya mahasiswa, kegiatannya dosen, dan disampaikan ke Kemendikbud sekarang kan. Dari Kemendikbud, Kemenristek-Dikbud, seperti itu. Jadi gabungan yang baru itu. Alhamdulillah lolos. Nah, untuk lolosnya ini kita harus komitmen. Komitmen maksudnya komitmennya itu apa yang sudah kita rencanakan di proposal tersebut harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Dan waktu kita tidak banyak. Kompetisi ini atau kegiatan ini berjalan selama 3 tahun. Nah, jadi dana dari Kemenristek-Dikbud itu dikucurkan selama 3 tahun. Tetapi, tiap tahun kita dikoreksi. Ya kan? Kalau kegiatannya nggak jalan, berarti tahun kedua tidak akan diberi dananya. Itu. Yang berikutnya adalah untuk pelaksanaannya, tiap tahun itu kita sudah mengagendakan. Diagendakan sedemikian rupa, dan ini salah satunya nanti programnya, bukan salah satunya, nanti programnya ini disampaikan oleh Bapak dosen sebagai PIC-nya atau penanggung jawabnya, dan teman-teman mahasiswa harus terlibat. Nah, ini kesempatan ya. Kesempatan yang bagus, terus bisa mengeksplorasi diri teman-teman mahasiswa dan disesuaikan dengan kegiatan apa yang sesuai dengan teman-teman kehendaki. Jadi seperti itu. Untuk kali ini yang 1 tahun berjalan ini kita ada beberapa program dari 8 IQ, indikator kinerja utama. Kita cuman melaksanakan 4 atau 5 IQ, indikator kinerja utama. Dan ini harus dilaksanakan selama 1 tahun ini. Maksudnya 1 tahun yang dimulai dari sekarang, bulan Juli depan ini, sampai dengan selesai bulan Desember. Nah, mau tidak mau teman-teman harus melaksanakan. Kita juga harus melaksanakan, karena kita sudah komitmen. Yang lolos harus melaksanakan. Oke. Di antaranya adalah programnya adalah, nanti ada program magang. Terus ada program mengajar itu eksistensi. Jadi teman-teman nggak dilepas ngajar, enggak, tapi mengasisteni. Ya, kita ya seperti kayak magang 2.2 nanti. Nah, magang 2.2 yang diadakan di sekolah magang itu. Terus yang ketiga ada program mengajar, itu mengajar asisten. Magang ini magang di perusahaan, magang di perusahaan atau di industri, atau bisa magang di sekolah, di klub, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah mengajar itu asistensinya, yaitu tadi yang saya sampaikan di depan tadi. Mengajar, tetapi kita seperti PLP, ya, seperti PLP itu, magang 2, magang 3, Terus yang berikutnya adalah pelatihan SKPI. SKPI itu sangat penting, karena teman-teman begitu keluar dari universitas ini, begitu keluar dinyatakan lulus dari pendidikan jasmani, harus punya SKPI. Apa SKPI itu? Surat keterangan pendamping ijazah. Apa surat keterangan pendamping ijazah itu? Jadi kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan itu harus ada jadi teman-teman lulus bukan cuma dapat ijazah toh, tapi dapat SKPI itu tadi. Yang di dalamnya ada berbagai macam kegiatan. Contoh, ikut pelatihan pelatih, ikut penataran wasit, ikut penataran apapun lah, instruktur dan lain-lain, itu disampaikan di SKPI. Gunanya apa? Pada saat teman-teman mau melamar kerja atau apapun, dilampirkan SKPI-nya itu. Tahu-tahu lihat SKPI-nya, loh, ini kok kemampuannya banyak yang berhubungan dengan
keahliannya. Oh, ini berarti guru bisa ngelatih bola voli, bisa ngelatih renang, bisa ngelatih sepak bola dan lain-lain. Jadi SKBI-nya fungsinya seperti itu. Atau bisa fitness, bisa massage, nah, seperti itu dan lain-lain. Itu. Dan yang terakhir adalah programnya pendampingan mahasiswa. Pendampingan mahasiswa ini berbagai macam, nanti ikut lomba, terus pembuatan karya ilmiah, karya tulis dan lain. Nanti dijelaskan oleh Bapak dosen sebagai PIC-nya. Jadi itu kenapa kalau teman-teman dikumpulkan di ruang virtual, mau kita itu tatap muka, mau kita. Tetapi karena jumlahnya banyak, terus yang kedua karena keadaan yang pandemi ini nggak selesai-selesai, nggak habis-habis, nggak tahu sampai kapan ini habis, tapi mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya ini oleh Allah, karena hujan ini kan dari pagi hujan. Hujan itu adalah rahmat. Hujan ini adalah apa istilahnya itu ya, obat lah supaya penyakit-penyakitnya hilang semua. Jadi itu nanti akan dijabarkan oleh bapak-bapak PIC atau penanggung jawab, dan teman-teman harus terlibat, Jangan sampai tidak, karena rugi kalau enggak. Kenapa kok rugi? Ini untuk kebaikan teman-teman sendiri, teman-teman mahasiswa sendiri. Lek kuliah tok metu oleh ijazah ya rugi, ya kan, ijazah olehnya tanpa ada pengalaman apapun. Mumpung kita diberi kesempatan dalam PKKM ini, gunakanlah sebaik-baiknya. Pak, kalau misalkan saya enggak cuma 1, 2 atau 3 boleh Pak, boleh, ya kan? 2 atau 3 kegiatan saya ikuti boleh Pak, boleh, ya. Jadi seperti itu. Jadi cuma pokoknya sih kita yang enggak, usahakan sebanyak-banyaknya, dan untuk teman-teman sendiri nanti, kegunaannya untuk teman-teman sendiri. Lulus dari Adibuana, dari Prodi Penjas, bekalnya sudah banyak, ya kan? Mau apa aja sudah gampang. Mbak, bisa ngelatih bola voli? Bisa. Punya lisensi ini, lisensi bola voli saya. Nah, itu senjatanya teman-teman. Misalkan seperti itu contoh. Jadi seperti itu. Itu aja mungkin sambutan, bukan sambutan ini apa ya? Ya seprakata lah dari saya, supaya teman-teman lebih semangat lagi, meskipun pandemi, tapi kegiatan kita tetap berjalan. Dan ini kegiatannya tidak berhenti, tidak akan berhenti, ya kan? Terus berjalan sampai dengan bulan Desember. Dan seperti itu. Begitu tahun pertama kita dinyatakan bagus, tahun kedua jalan lagi. Tahun kedua bagus, jalan lagi tahun ketiga, dan sampai tahun ketiga. Jadi seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Eka untuk waktunya. Tetap semangat teman-teman. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Eka. Monggo Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Nuryadi selaku Kaprodi. Nah, itu tadi sedikit pengantar dari Bapak Kaprodi. Apa sih sebenarnya PKKM? Apa saja program-programnya nanti? Nah, kalau terkait dengan program-programnya nanti Bapak-bapak dosen selaku PIC dari program kegiatan yang akan berjalan, ini akan menjabarkan nih apa saja nanti kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan teman-teman mahasiswa jangan khawatir kehabisan kegiatan, karena ini kalau kita kalau kita ngomong tuh balapannya ini tiap reguler itu, jadi jalan terus ya. Mungkin minggu ini ada, minggu depan ada lagi, minggu depannya ada lagi, dan seterusnya. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prodi tadi, jika di tahun pertama ini kita dinilai bagus, maka kita akan berjalan lagi di tahun kedua. Begitu seterusnya sampai tahun ketiga. Nah, makanya peran serta dari mahasiswa sebagai peserta di dalam kegiatan yang sudah kami susun dan sudah kami rancang itu sangat berpengaruh. Makanya sekali lagi saya sampaikan, selagi masih ada kesempatan, jangan ditunda, jangan disia-siakan kesempatan ini, gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah ini
mungkin nanti teman-teman mahasiswa bisa menyimak terlebih dahulu ya sampai semua PIC selesai ya. Sampai semua PIC selesai menjelaskan, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir ya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk meninggalkan room dulu, nanti akan ada sesi tanya jawab dan di akhir acara, di akhir sesi baru ada presensi untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Untuk yang pertama mungkin bisa kita mulai dari Bapak Sandi ya. Bapak Sandi sudah hadir di sini. Pak Sandi. Pak Sandi. Yap. Oke, monggo Pak Sandi. Bisa disampaikan. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman untuk menonaktifkan mikrofonnya. Tolong di-mute mikrofonnya. Saya sudah mulai mute dari sini. Oke, Pak Sandi. Silakan Pak Sandi. Baik, terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di program PKKM ini saya sebagai PIC dari pemenuhan SKPI. Jadi di program SKPI ini adalah banyak di pelatihan untuk mahasiswa. Jadi saya akan jelaskan secara singkat bagaimana kegiatan tentang pemenuhan SKPI ini. Screen-nya tolong di-share Pak Eka, PowerPoint-nya. Sudah terlihat? Sebentar Pak Sandi, sebentar. Oh, siap. Oke, sambil menunggu PowerPoint-nya di-share oleh Pak Eka. Jadi program ini yang harus digarisbawahi dulu ya. Program ini gratis. Jadi mahasiswa tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, tinggal Anda mengikuti daftar dulu, kemudian ada seleksi, tinggal Anda mengikutinya dengan baik. Jadi seandainya Anda sudah mendaftar, nanti yang saya jelaskan, dimohon mengikutinya dengan baik. Jangan waktunya nanti ada pelatihan instruktur fitness, Anda sudah memilih, Anda malah tidak mengikutinya. Karena kuotanya ada yang terbatas, ada yang tidak. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah Pak. Coba. Baik, langsung share slide berikutnya. Jadi pemenuhan SKPI ini dikhususkan untuk mahasiswa Penjas Angkatan 2018. Karena program ini memang untuk mahasiswa Penjas Angkatan 2018. 2017 tidak bisa ikut, 2019 akan mengikuti di tahun depan. Dikhususkan, jadi berbahagialah Angkatan 2018, Anda bisa mengikuti program ini. Berikutnya Pak Eka. Nah, program pemenuhan SKPI ini ada 8 kegiatan. Yang pertama itu adalah Visual Coaching Pro, jadi semacam Anda membuat program latihan, dan itu dilakukan menggunakan software. Jadi nanti ada pelatihannya, dan pelatihan Visi Pro ini dilakukan selama 1 hari. Kita bekerja sama Visi Pro dengan langsung Visi Pro-nya dari Australia. Kemudian yang nomor 2 ada pelatihan instruktur fitness. Anda nanti bisa memilih nomor 1, 2, 3, 4 ya. Silakan Anda dipilih nanti itu dari situ. Untuk yang nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8 itu nanti otomatis akan mengikutinya. Karena di pelatihan yang ini terbatas. Jadi saya lanjutkan untuk pelatihan instruktur fitness, Anda memang nanti mendapat pelatihan yang sifatnya diarahkan Anda menjadi seorang instruktur kebugaran. Untuk yang ketiga, ada pelatihan pelatih bola basket lisensi C. Ya, jadi
Seperti tahun-tahun sebelumnya yang pernah diadakan oleh mata kuliah bola basket, ada pelatihan pelatih yang berlisensi C. Lisensi C itu kalau kita setarakan, kita sudah di level Jawa Timur atau level daerah, bisa memegang kelompok umur 16 tahun ke bawah. Lisensi ini dikeluarkan resmi oleh PB Federasi, jadi Anda mau melatih bola basket dimanapun tingkat dasar, tidak masalah menggunakan lisensi ini. Kemudian ada pelatihan-pelatih renang, nanti kita bekerja sama dengan PRSI, Kota Surabaya. Kemudian yang kelima ada seminar Learning and Teaching Startup dan UMKM, pendampingan proposal UMKM, nomor 7 pendampingan fit class, dan yang terakhir adalah uji kompetensi. Semuanya ini gratis, Anda tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Lanjut Pak Eka. Nah, kemudian Anda kalau yang kuota ini, di sementara ini kita melakukan 3 dulu ya, jadi Anda bisa memilih nanti minimal 1 dan maksimal 2 dengan kuota seperti ini. Kalau di instruktur fitness, kuotanya hanya 70 mahasiswa. Kemudian untuk renang, kuotanya 70. Untuk bola basket, kuotanya 70. Untuk visual coaching, kuotanya sekitar 130. Jadi Anda memilih minimal 1. Pak, 2 boleh. Boleh misalnya Anda memilih visual coaching dan instruktur fitness, beda, bisa. Jadi diutamakan Anda memilih visual coaching dahulu, 1 dulu. Kenapa kok diutamakan visual coaching? Yang pertama, kuotanya banyak. Ya, kuotanya sekitar 130. Kemudian visual coaching ini adalah program yang didesain untuk Anda membuat program latihan. Kemudian lanjut Pak Eka. Monggo Pak Sandi. Ya, sepertinya kehilangan sinyal juga ya. Jadi saya lanjut sedikit juga apa yang sudah disampaikan Pak Sandi. Ini terkait dengan agenda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan ya. Tadi Pak Sandi sudah menyampaikan Visual Coaching Pro itu kita akan adakan atau akan selenggarakan di bulan Juli. Kemudian berikutnya adalah pelatihan instruktur fitness, itu juga di bulan Juli. Untuk tanggal nanti menyusul. Pelatihan bola basket lisensi C itu juga di bulan Juli. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu akan dilakukan, kalau di sini diberi keterangan tahap kedua, artinya tahap kedua itu bagi untuk kami itu adalah pelaporan di atas bulan Juli. Jadi Agustus sampai Desember itu adalah kegiatan yang masuk dalam tahap kedua. Pak Eka, tes. Oke Pak Sandi, monggo silakan dilanjut Pak Sandi. Sampai mana tadi? Sampai pelaksanaan. Oke, pelaksanaannya untuk yang di blok kuning itu pelaksanaan di tahap pertama. Jadi nanti ada 2 tahap. Tahap pertama hanya ada 3, tahap yang kedua ada 5. Jadi untuk tahap pertama Anda memilih sesuai dengan ketentuan. Seandainya Anda memilih pelatih renang, berarti nanti akan dilaksanakan di tahap kedua. Perkiraannya, karena tanggalnya ini belum pasti, jadi belum dapat tanggal pasti dari semua pelatihan, jadi belum saya tulis, cuman perkiraan dilakukan di bulan Juli, dan untuk pelatih renang kemungkinan di Agustus kalau tidak September.
Coba dicek dulu Pak Eka di cara daftar, cara pendaftaran, slide atasnya. Hilang lah. Ya, untuk pendaftaran Pak Sandi sudah mempersiapkan linknya. Nanti akan kami share linknya dan kalian tinggal memilih cabang olahraga yang mana yang akan kalian pilih ya, yang diminati ya, yang diminati. Jadi jangan sampai kesempatan ini dilewatkan karena tadi sudah disampaikan ini gratis. Jadi kalian nggak perlu biaya apapun, kalian cuman bawa bekal mental dan pengetahuannya. Kenapa mental? Karena ya ini kalian harus mau untuk belajar. Kalau kalian dari diri kalian sendiri tidak merasa tidak mau atau sudah pernah dan sebagainya, nah itu kan berarti tidak bisa mengikuti. Intinya itu ya. Jadi kalian pilih minimal 1, maksimalnya 2. Minimal 1, maksimalnya 2. Kemudian ini kalau boleh saya lanjutkan sedikit. Nah, ini jadi memang 100% gratis ya, 100% gratis. Jadi apa yang sudah kami susun di proposal itu dibiayai oleh negara dan saya harap teman-teman mahasiswa bisa memaksimalkan apa yang sudah kami rencanakan gitu. Ini semua demi kebaikan kalian ke depannya nanti. Karena kami sendiri di Prodi Penjas tidak ingin mahasiswa kami hanya memegang ijazah tetapi tidak memiliki kompetensi apapun untuk terjun di masyarakat gitu. Jadi ini adalah salah satu bekal yang di luar ijazah yang nantinya akan kalian miliki. Begitu. Ya Pak Sandinya menghilang lagi, mungkin bisa saya selesaikan dulu untuk kegiatannya Pak Sandi. Berikutnya ada kaitannya dengan magang Dudi mungkin. Magang Dudi Pak Mulyono. Pak Mul? Oke, Pak. Oke. Pak Mulyono, monggo magang Dudi, Pak. Iya. Oke. Pak Mul silakan slide share sendiri. Magang Dudi. Yuk. Oke. Ya, oke. Gimana Pak Eka? Sudah bisa diterima? Sampun Pak Mul, monggo silakan dilanjut. Oke. Suara? Aman Pak, aman. Ya, oke. Baik, teman-teman mahasiswa. Jadi program kompetisi Kampus Merdeka ini adalah program yang diluncurkan oleh Kemendikbud, kemudian bekerjasama dengan LPDP. Ya, jadi pembiayaannya adalah murni uang negara. Ya, artinya bahwa Prodi Penjas ini menang kompetisi. Ya, artinya menang pendanaan kompetisi dari kurang lebih 2.000 proposal yang diterima. Ya, itu pendanaan diberikan kurang dari di bawah 1.000 ya, kurang lebih 500 sekian yang didanai. Jadi prodi Anda ini termasuk luar biasa dan perjuangan Bapak Ibu dosen dalam menyusun proposal ini juga luar biasa, sehingga ini kesempatan emas buat mahasiswa jika Anda ini tidak mengikuti program ini ya. Jadi eman-eman. Kenapa? Karena ini adalah untuk kesiapan Anda ketika nanti Anda lulus. Jadi Anda lulus tidak hanya memiliki ijazah, tetapi Anda juga harus memiliki surat keterangan pendamping ijazah. Ya, jadi kalau Anda ngelamar kerja, itu yang ditanya pada saat sekarang ini tidak hanya ijazah, ya, tapi kompetensi apa ya selain ijazah yang Anda punya, ya. Misal Anda punya kemampuan bahasa Inggris, nah, Anda punya kemampuan komputer, nah itu harus ada sertifikatnya. Nah, termasuk Anda salah satunya adalah mengikuti program magang. Jadi program magang ini ya tujuannya mengenalkan Anda ya, mengenalkan Anda seperti apa dunia kerja itu.
Tetapi untuk program PKKM ini, untuk khusus magang, Anda tidak hanya dikenalkan ya pada dunia judi, ya dunia usaha, dunia industri ya, tetapi Anda nanti disondingkan dengan program-program yang binaan kami ya. Jadi nanti Anda tetap kami bina, kami dampingi ya, sehingga Anda ketika nanti di Dudi ya Anda punya program ya. Jadi Anda punya program kebugaran ya, program latihan dan sebagainya. Nah, jadi di mana tempat nanti magangnya? Ya, jadi nanti tempat magang itu ya ada 5 tempat. Ya, jadi ada 5 tempat. Ya, kami sudah bekerja sama dengan tempat-tempat magang dan kami sudah MOU. Ya, yang pertama adalah di The Plaza Hotel Surabaya ya, di daerah HR Muhammad. Ya, khusus nanti untuk instruktur fitness ya. Kemudian yang kedua adalah di Double Tree Surabaya. Jadi di Plaza Hotel ini adalah hotel bintang 5, kemudian di situ ada fitness centernya. Ya. Pak Eka, suara saya masih jelas, Pak Eka? Nggih, jelas Pak Mul. Oh, jelas ya. Nanti tolong saya kalau suaranya putus nyambung ya. Karena ini putus nyambung ini kayak nasibnya anak-anak ini. Kadang putus, kadang nyambung ya, kadang ganti, kadang enggak. Ya. Ini di Double Tree Surabaya juga nanti di fitness centernya. Kemudian khusus di fitness center sendiri kita kerjasama dengan Flash Fitness yang ada di Cito ya. Nanti kemungkinan nanti akan disebar di beberapa wilayah di kota Surabaya. Nah, kemudian yang ketiga adalah di DBL Arena. Ya, nanti ada kita bagi beberapa mahasiswa di sana. Kemudian adalah sekolah sepak bola ya di Stanford ya. Kemudian dari kelima ini saudara-saudara nanti tentunya akan kami bagi beberapa mahasiswa yang punya kompetensi terkait dengan bidang ini ya. Ini adalah bidang fitness, kemudian ini adalah bidang pelatih ya. Nanti termasuk pendaftaran nanti Anda termasuk memilih yang mana ya. Jadi itu. Ya, ini tempat magangnya di 5 tempat untuk tahun sekarang. Jika ini program ini sukses, maka nanti akan dilanjutkan di tahun berikutnya. Nah ini benefitnya apa? Ya, sebentar. Ini kok ada miss. Oh ya, terus. Nah ini benefitnya adalah sertifikat magang. Ya ini yang mahal juga ini. Jadi ketika nanti Anda melamar kerja, kemudian Anda punya sertifikat magang di tempat magang, ini adalah nilai plus Anda ketika Anda nanti dinilai oleh tempat Anda melamar pekerjaan. Ya, di awal Pak Mul sampaikan bahwa ya Anda ini tidak hanya bermodal ijazah, tapi Anda juga harus modal pengalaman. Ya, ini juga pengalaman. Jadi ini internship is one of learning experience. Ya, jadi program magang, jadi magang yang Anda lakukan adalah salah satu ya, proses Anda belajar di luar kampus. Ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ini itu dikonversi kegiatannya ke dalam 20 SKS. Ya, jadi Anda tidak perlu kuliah ya 1 semester. Ya, karena ini pelaksanaannya adalah 5 bulan. Ya, jadi Anda tidak perlu kuliah, Anda murni selama 5 bulan, selama 1 semester berada di tempat magang. Nah, Pak, bagaimana nanti konversi 12 SKS nanti akan dikonversi untuk mata kuliah di semester 7 dan mata kuliah di semester 8. Ya, nanti akan kami rapatkan mata kuliah mana yang otomatis Anda lulus. Ya, otomatis Anda lulus ya. Karena ini adalah aturan pemerintah ya. Ini adalah aturan pemerintah bahwa Anda kegiatannya dalam proses Merdeka Belajar itu harus diakui minimal adalah 20 SKS. Ya. Jadi beruntung nanti Anda yang melamar dan diterima. Ya, ini adalah kegiatannya setara 12 SKS. Jadi nanti
kurang lebih 5 atau 4 mata kuliah nanti Anda langsung lulus, ya, tidak perlu mengikuti perkuliahan. Yang berikutnya adalah program, ya, kontrak program dengan tempat magang. Ya, jadi ini Anda nanti buat proposal, ya. Nanti akan kami bimbing, ya, akan kami bimbing. Nah, di sana Anda hanya masuk kerja, pulang kerja. Jadi di sana Anda punya program apa? Di tempat fitness misalnya, Anda nanti punya program-program yang Anda kolaborasikan dengan dosen pembimbing lapangan dan dosen pendamping. Ya, jadi dosen pendamping itu adalah bisa supervisor, bisa manajer. Nah, di sana Anda punya program. Ya, di sana Anda punya program. Programnya apa? Terkait dengan latihan. Ya, terkait dengan latihan. Yang berikutnya adalah uang saku, ya. Jadi uang saku. Jadi Anda nanti setiap bulan akan kami supply uang sakunya, ya, 250 per bulan, ya. Apotek 24 itu bisa gitu ya? Sini aja. Ya nanti aja pulang kita ambil. Ya, bentar. Ini iklan. Mas Julang, mikrofonnya Mas Julang. Nah, kepencet ini. Ini puasa. Dari host Pak Eka nggak usah. Ya, sebentar. Ibu Jaria. Penganti. Masuk pulang. Julang Wibowo ini, Julang Wibowo. Sudah. Lanjut. Nah, kalau di-kick aja Pak Eka. Nah, kick aja nggak apa-apa Pak Eka. Angling Dharma iki saiki. Ya, tolong perhatikan ya teman-teman, diperhatikan. Oke, lanjut. Ya, oke, ya, jadi ini Anda akan dapat uang saku 250 per bulan, ya, selama 5 bulan. Anda tidak perlu masuk kuliah, tidak perlu ke kampus, ya. Anda 5 bulan berada di tempat magang, ya, berada di tempat magang. Nah, 250 ini nanti coba akan Pak Mul negosiasikan kembali apakah ini nanti bisa ditambah, karena ini pertimbangannya adalah di dalam kota, ya, jadi dekat dengan kampus, ya, ini dekat dengan kampus, ya. Yang berikutnya adalah persyaratan, ya. Jadi yang pertama adalah mahasiswa penjas angkatan 2018, ya. Jadi ini angkatan 2018. Kenapa? Karena angkatan 2018 Anda berada di semester 7, semester depan. Ya, tidak menutup kemungkinan jika nanti kuotanya masih bertambah, angkatan 2019 juga punya kesempatan. Ya, punya kesempatan. Ya. Memiliki IPK 3,0, ya, ini prasyarat yang memang disyaratkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, ya, dari pihak Kemendikbud. Ya. Apakah bisa Pak di bawah 270? Silahkan tetap melamar. Ya, nanti akan kami screening, ya. Ya, akan kami seleksi. Ya. Kemudian Anda membuat proposal kegiatan, ya. Jadi satu sesi, ya, inovasi latihan kekuatan otot. Ya, ini nanti Anda bawa saat Anda dinyatakan lulus, ya. Jadi nanti ini kita lihat ini dulu. Kalau ini lulus, baru nanti kita umumkan. Nah, ketika kita umumkan, setelah itu kita interview. Nah, interviewnya nanti akan bersama dengan perwakilan dari tempat magang. Ya, kalau di fitness nanti salah satu pegawai di fitness, baik itu supervisor atau manajer atau siapa yang ditunjuk. Ya, kalau di klub nanti siapa yang ditunjuk untuk mengikut interview. Ya, tujuannya ini. Nah, Anda paham nggak terkait dengan program kegiatan? Ya. Jadi kenapa ini diuntukkan angkatan 18? Karena mereka sudah dapat mata kuliah yang pertama fisiologi, anatomi, ilmu gizi juga sudah dapat, ya, fitness juga sudah dapat, ya. Kemudian penyusunan program latihan Anda juga sudah dapat. Ya. Kemudian pendaftaran sampai tanggal 3, kemudian kami umumkan nanti di tanggal 5. Nah, Anda nanti, ya, berangkat ke tempat magang kami estimasikan mulai tanggal 8 Juli, ya. 8 Juli nanti akan Anda berangkat, ya. Kemudian pengumuman terpilih ini kami 30 mahasiswa terbaik, ya, nanti dari screening ini, ya, baik IPK maupun hasil dari proses interview, ya. Kemudian linknya ini, link pendaftarannya
ya ini nanti akan Pak Mo share PPT-nya di sini nanti di kolom chat ya, Pak Eka nanti bisa share di kolom chat. Kemudian Anda harus upload transkrip nilai di sini ya. Jadi kami untuk melihat ini IPK Anda harus upload ya. Ini tidak perlu dilegalisir ya, tidak perlu dilegalisir, tapi Anda print yang terakhir atau Anda PDF-kan yang terakhir ya, Anda download yang terakhir di nilai-nilai di semester berapa ini berarti di semester 5 ya, otomatis semester 5 ya, karena semester 6 kan belum ya ini ya. Semester 6 kan belum. Jadi tidak apa, transkrip nilai terakhir ya. Kemudian membawa surat sehat dari dokter dan surat izin dari orang tua. Ini pada saat Anda benar-benar diterima di 30 mahasiswa ini ya. Jadi yang akan dipersiapkan Pak, yang dipersiapkan adalah transkrip ya, kemudian ya Anda persiapkan buat ini ya, proposal kegiatan ya. Ini satu sesi aja, inovasi latihan untuk kekuatan otot ya, kan di mata kuliah fitness kan sudah ada ini, Anda juga sudah ada bukunya juga ya, Anda bisa menggunakan itu ya. Jadi ini IPK dengan Anda mengupload transkrip, kemudian buat inovasi latihannya itu nanti pada saat Anda dinyatakan lulus ya, nah baru nanti kami umumkan. Ya, ini terakhir surat sehat dari dokter dan surat izin dari orang tua, ini terakhir ya. Jadi berikutnya adalah coba Anda perhatikan ini adalah testimonial ya, ada apa yang telah dilaksanakan di tempat fitness. Ya, coba Anda perhatikan dulu ya. Suaranya putus-putus Pak Mul, suara dan videonya putus-putus ini. Putus-putus ya? Iya. Ya enggak apa-apa, nanti enggak apa-apa, nanti yang penting gambarnya bisa ya, tapi gambarnya kan jalan ya? Jalan, cuman kayak lagu nih Inul patah-patah. Jalan berbet. Kayak goyang patah-patah. Ya, sinyal ini. Ini yang penting ini. Ya. Nah, oke ya. Jadi itu adalah
testimonial. Jadi apa yang sebenarnya mereka dapat di dunia industri ya, ini di fitness center ya. Ya, ini orang-orang tertentu yang paham bahasanya, ya mungkin Pak Eka yang paham bahasanya. Ya, jadi ini intinya bahwa mereka di sana ya diajari bagaimana latihan yang betul ya. Kemudian mereka diperkenalkan alat-alat fitness itu seperti ini ya, sampai di alat-alat yang modern itu seperti apa. Kemudian mereka juga ya harus menjaga kebersihan. Ya, jadi nanti Anda di tempat magang ya, Anda tidak hanya ya, jadi Anda ini benar-benar seperti seorang pegawai. Sekali lagi ya. Jadi nanti Anda betul-betul seperti seorang pegawai ya. Jadi datang tepat waktu, Anda punya pekerjaan apa ya di sana, kemudian nanti pulang harus tepat waktu juga. Ya, dan Anda salah satunya di sana harus tetap jaga kebersihan ya, alat-alat dan sebagainya. Selain itu ya, tujuan dia ke sini ya tadi yang sudah training itu ya di sini ya. Jadi nanti pekerjaannya bisa menjadi seorang personal trainer ya. Itu yang paling ringan. Yang paling berat pekerjaannya bisa menjadi langsung seorang manajer atau seorang supervisor. Ya, ini termasuk Anda punya pengalaman. Jadi pengalaman yang tersertifikat ini nanti Anda bisa pakai untuk lamar kerja dan Anda nanti bisa langsung menjadi supervisor atau bahkan manajer. Ya, jadi seperti itu ya, intinya seperti itu. Jadi benefitnya sangat luar biasa ketika Anda ini betul-betul terjun di tempat magang. Ya, jadi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa ya. Belum tentu ya, ini di kesempatan-kesempatan berikutnya ada juga dan kakak-kakak kelas Anda nggak ada ya program seperti ini. Jadi ini kesempatan emas ya. Nah, saya kira itu ya. Terima kasih Pak Eka. Jadi nanti ini adalah di tempat DBL Arena, nanti Anda sebagai personal trainer juga di sana. Ini adalah di sekolah sepak bola dan ini adalah personal trainer di tempat ini. Demikian Pak Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mul. Itu tadi pemaparan program kegiatan magang Dudi ya, dunia usaha dan dunia industri. Ini menjadi sebuah kesempatan emas dan cukup langka ya, karena kakak tingkat kalian pun bahkan tidak mengalami program yang seperti ini, tidak bisa mengikuti program seperti ini. Selanjutnya Pak Billy atau Pak siapa ini? Pak Billy atau Pak Dharma? Pak Eka dulu aja enggak apa-apa Pak. Jenengan dulu kan tinggal jenengan terus program mengajar. Ya. Oke, silakan Pak Eka. Ya, baik. Terima kasih Pak Eka. Jadi kebetulan saya menjadi PIC untuk program pendampingan mahasiswa prestasi. Nah, kurang lebih sama dengan kegiatan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sandi, karena memang ini kegiatan lebih kepada ini ya, pada workshop ya. Sebentar saya share screen dulu. Oke, nah pendampingan mahasiswa berprestasi. Nah, ini kalau tadi dua kegiatan tadi itu ditujukan bagi mahasiswa angkatan 2018. Nah, untuk kegiatan kali ini ditujukan bagi mahasiswa angkatan 2019. Nah, apa sih pendampingan mahasiswa berprestasi? Apa saja isinya? Kita coba perlahan satu persatu ya masuk di sini. Jadi kalau kita bicara apa latar belakangnya, jadi latar belakangnya yang pertama, Prodi Penjas itu sebenarnya sudah melakukan berbagai macam kegiatan, berbagai macam aktivitas yang ditujukan bagi mahasiswa. Nah,
ini ada kegiatan-kegiatan ini digunakan untuk membantu mengembangkan keterampilan dan kompetensi mahasiswa. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Kita perlu mempersiapkan kembali secara maksimal soft skill mahasiswa sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi yang punya minat dan bakat di sepak bola, mengembangkan diri di soft skillnya di sepak bola. Nah, bentar, misal ini saya mute dulu. Oke. Nah, kemudian kenapa hal seperti ini perlu dimaksimalkan? Kenapa perlu disiapkan? Karena di Prodi Penjas lulusannya itu tidak hanya menjadi seorang pendidik atau guru, tetapi bisa juga nanti bisa menjadi instruktur, bisa menjadi pelatih, wasit, atau bahkan seorang entrepreneur atau wirausahawan. Dan ini mendukung sekali implementasi dari program MBKM. Nah, MBKM ini salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah yang kita kenal dengan Kampus Merdeka itu tadi. Nah, sekarang kita bergeser ke pendampingan mahasiswa berprestasi. Kegiatannya mencakup 3 kegiatan inti, 3 kegiatan besar sebenarnya. Yang pertama adalah pembekalan mahasiswanya, kemudian yang kedua pendampingan mahasiswanya, dan yang terakhir adalah keikutsertaan kejuaraan. Nah, jadi nanti mahasiswa di sini tidak hanya sampai pada diberikan workshop, tapi nanti ketika ada kejuaraan itu mereka yang terpilih akan diikutsertakan untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Nah, sekarang kita mulai dari pembekalan mahasiswa prestasi yang pertama. Nah, apa saja sih kegiatannya? Nih ada beberapa kegiatan ya, mulai dari pemilihannya ya. Nanti akan ada pemilihan atau seleksinya, pemilihan mahasiswa, ada workshop sepak takraw, ada workshop selam, ada workshop fisiologi olahraga, ada workshop senam kreasi, ada klinik proposal PKM, dan terakhir nanti akan ada keikutsertaan kejuaraan. Nah, kita coba breakdown satu persatu kegiatan-kegiatan ini. Nah, kalau untuk workshop sepak takraw ya, garis besarnya saja ini ya. Ini kurang lebih nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021. Berarti sudah minggu depan ya, kurang lebih minggu depan kita akan melaksanakan. Dan memang terbatas jumlah pesertanya di workshop kali ini adalah 25 orang mahasiswa. Jika memungkinkan, nanti workshop ini akan dilakukan secara luring. Ya. Kemudian apa saja materinya ya, nanti antara materi teknik dasar, sepak takraw, dan officiating-nya. Jadi kalian akan kami akan mendatangkan narasumber yang memang sudah memiliki kompetensi di sepak takraw itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan tanggal 7 Juli, awal Juli ya, ini kemudian di pertengahan bulan Juli, itu ada workshop senam kreasi. Nah, ini kemungkinan nanti yang akan ditampilkan atau yang dilatihkan, di workshop kan, itu adalah senam kreasi Perwosi ya, itu yang terbaru senam kreasinya. Ini akan dilaksanakan sekitar tanggal 16 Juli 2021 nanti. Ini juga sama, jumlah pesertanya adalah 25 mahasiswa, dan semoga memungkinkan ya, dan situasi membaik, itu kita bisa mengadakan secara luring. Jadi intinya adalah 25 mahasiswa tadi sebagai peserta, dan akan dilaksanakan pada 16 Juli nanti. Ini untuk kegiatan yang kedua. Nah, bergeser lagi kegiatan yang dalam bulan Juli, masih dalam bulan Juli, itu juga ada kegiatan yang bisa kalian ikuti ya, yaitu pada tanggal 27 Juli. Ini klinik proposal kreativitas mahasiswa. Kenapa ini menjadi salah satu kegiatan yang kami usulkan? Karena melihat dari track record sebelumnya di Prodi Penjas ya, tiap tahunnya itu memang kita sedikit mengalami kesulitan untuk menggenjot jumlah proposal yang diunggah di Belmawa ya, proposal PKM terutama. Karena entah kenapa, karena memang mungkin salah satu alasan dari ini random ya, pernah saya coba tanya kenapa kok tidak mengerjakan, kenapa kok tidak bikin proposal dan sebagainya. Saya lebih baik lari Pak daripada bikin proposal. Nah, itu mungkin salah satu hal yang bisa kita godok, yang bisa kita yang bisa kita explore lagi dari sisi kognitifnya itu tadi. Jadi kita mencoba membuat sebuah klinik proposal PKM yang nantinya harapan kami
karena jumlah pesertanya adalah 30 mahasiswa. Nanti dari 30 itu yang sudah siap dan sudah fix untuk diunggah, ya bisa, kalau bisa semua ya semua gitu. Jadi nanti kalau memang bisa dilakukan secara luring ya kita bikin secara luring, kalau tidak bisa ya kita bikin secara daring ya. Ini kemungkinan insya Allah kami sudah jadwalkan tanggal 27 Juli pelaksanaannya. Ini selama 1 hari. Materinya adalah penyusunan proposal PKM. Nah, ini nanti narasumber kita akan coba datangkan dari narasumber yang memang sudah kompeten. Kemudian berikutnya workshop selam. Nah, ini di dalam proposal itu kami sudah menyusun, ini insya Allah nanti akan diselenggarakan tanggal 28 Juli. Jumlah peserta juga masih 25 mahasiswa karena memang kuotanya kami batasi. Dan ini sekali lagi mari kita sama-sama berharap dan sama-sama berdoa agar situasi ini semakin membaik dan semuanya tetap berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semua kegiatan ini bisa berjalan secara lancar ya, sesuai dengan harapan kita. Ya, kita berharap bisa dilakukan secara luring ya, semoga bisa dilakukan secara luring. Nanti akan ada paparan dari narasumber karena kita bekerja sama dengan PRSI Jawa Timur. Workshop selam. Kalau kita tarik ke belakang, kenapa workshop selam ini menjadi salah satu ajuan kegiatan yang kita usulkan? Karena kita pernah punya atlet selam Jawa Timur angkatan 2015 dan sudah lulus, itu cukup bagus. Nah, jadi kita ingin memunculkan bibit-bibit selam lagi mungkin ya, entah itu menjadi pelatihnya atau mungkin jadi atlet selamnya mungkin ya, atau mungkin dari officiatingnya juga, karena dari tiap tahunnya itu PRSI ketika mereka memiliki event selam itu selalu melibatkan mahasiswa Penjas terutama untuk membantu officiatingnya, mulai dari timekeeper dan sebagainya ya. Nah, kegiatan yang selanjutnya adalah di bulan Agustus, kita bergeser di bulan Agustus, itu adalah workshop fisiologi olahraga. Nah, sekali lagi yang kami inginkan ya, mahasiswa Penjas tidak hanya unggul ototnya saja, tapi otaknya juga bisa diandalkan gitu. Nah, di kegiatan ini, di workshop ini, jumlah pesertanya adalah 25 orang mahasiswa, dan sekali lagi jika memang memungkinkan untuk dilakukan secara luring, maka kami akan melakukan secara luring. Beberapa dosen Penjas juga sudah memiliki tersertifikasi sebagai AIFO ya, ahli ilmu faal olahraga, dan itu juga bisa membantu setidaknya mahasiswa Penjas juga mendorong ke arah sana. Jadi nanti teman-teman mahasiswa angkatan 2019 yang memiliki minat ya ke arah fisiologi olahraga nanti bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah unggah proposal PKM. Nah, ini unggahnya nanti kemungkinan sekitar bulan November atau kita mengikuti edaran dari Belmawa Dikti ya. 30 proposal karena di klinik proposalnya adalah 30 peserta. Jadi nanti harapannya adalah 30 proposal yang sudah siap. Itu kalau bisa diunggah semua, minimal target saya target kami itu 10 proposal diunggah dulu. Nah, tapi di luar peserta klinik proposal yang memiliki ide, memiliki karya atau sudah mempersiapkan proposalnya, monggo silahkan bisa mengunggah proposal PKM juga. Gitu. Jadi tidak ada batasannya, silahkan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa semua ya udah semua, nggak ada masalah gitu. Nah, yang terakhir adalah keikutsertaan kejuaraan. Nah, ini tadi sesuai dengan harapan kami. Kami tidak ingin mahasiswa hanya mengikuti workshop saja, nggak ada luarannya, mau kemana dan sebagainya. Nah, nanti di antara bulan September sampai bulan Desember itu kemungkinan akan ada kejuaraan dan kita akan mendelegasikan mahasiswa ya. Jumlah total yang akan kami delegasikan itu adalah 21 mahasiswa, dan ini diseleksi ya. Dari beberapa cabur itu tadi nanti akan diseleksi.
dan kami juga berharap ini akan dilakukan secara luring gitu ya. Targetnya adalah mengikuti kejuaraan atau event yang levelnya nasional. Jadi kita coba menaikkan level kita di level nasional gitu. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu saya paparkan terkait dengan kegiatan pendampingan mahasiswa berprestasi. Jadi di sini saya sampaikan sekali lagi ke kalian, mari kita bersama-sama mensukseskan PKKM 2021 ini. Saya tutup dengan satu buah petuah singkat ya, mungkin sering sekali kalian dengar. Jadi terkadang mungkin tidak ada yang namanya lain kali, waktu sudah habis atau mungkin kesempatan kedua. Yang ada hanyalah sekarang atau tidak sama sekali. Jadi selagi masih ada kesempatan, mari kita maksimalkan, mari kita manfaatkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga sukses untuk semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir mungkin mengajar di sekolah ya. Mengajar di sekolah bagaimana Pak Mul? Ya, oke. Terakhir ya. Nih ya. Bentar. Oke, sudah. PPT-nya sudah Pak Eka? Sudah Pak. Ya, oke ya. Saudara, ini program terakhir kita yang program didanai. Jadi ini adalah program yang didanai oleh LPDP ya. Jadi oleh LPDP melalui Kemendikbud ya dengan program PKKM ya. Nah, ini adalah program mengajar di sekolah atau asistensi ya. Jadi asistensi mengajar di sekolah. Nanti teman-teman mahasiswa akan dikirim ke Bondowoso ya. Jadi UPT SMP Negeri di Bondowoso kurang lebih ada 5 sekolah SMP Negeri ya di sana. Ini dasar pelaksananya adalah Permendikbud nomor 3 Merdeka Belajar Mahasiswa di luar program studi ya. Jadi Anda ini punya dasar untuk melakukan studi di luar program studi ya. Ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Unipar sendiri sudah menerbitkan SK Rektor nomornya 033 ini terkait dengan implementasi ya pemberlakuan kurikulum ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka Unipar Surabaya. Ya, jadi semuanya ada dasar hukumnya, semuanya ada dasar surat keputusannya. Nah, yang berikutnya adalah kita adalah pemenang program PKKM. Jadi selamat buat Prodi Penjas ya. Ini 1.000 lebih ya dari proposal yang berkompetisi ya kita termasuk didanai ya. Ya, kita termasuk didanai. Jadi kita perlu bersyukur ya. Kegiatan ini sama dengan magang. Ya, kegiatan ini sama dengan magang setara dengan 20 SKS. Ya, setara dengan 20 SKS. Artinya Anda murni berkegiatan di sekolah bersama guru-guru yang ada di sekolah ya, membantu mengajar guru-guru yang ada di sekolah. Jadi 1 semester. Nah, iki sapa iki? Tunggu yang tak sopo aku. Karo. Baik. Tantang wis logur kok. Siapa ini? Siapa ini? Joko Susilo. Joko. Sudah. Nah, oke ya. Ya, jadi program ini sama dengan magang ya, saudara, setara dengan 20 SKS ya, sama dapat ya. Jadi tujuannya adalah Anda memiliki pengalaman ya secara langsung ya, karena Anda calon guru ya. Kalau magang itu nanti Anda adalah calon pelatih ya, calon instruktur ya, sesuai dengan capaian lulusan Prodi Penjas. Selain menjadi guru, Anda menjadi seorang instruktur ya, pelatih dan juga sebagai seorang entrepreneur ya.
tadi Pak Sandi sudah menyampaikan salah satunya adalah terkait dengan UMKM ya. Jadi nanti Pak Mul akan jelaskan sedikit tentang UMKM dan startup ya. Jadi startup. Jadi ada program aplikasi ya, nanti kita jelaskan di sesi tanya jawab ya. Jadi ini ketika nanti Anda selesai program itu ya, maka Anda akan memperoleh sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti akan Anda pakai jika Anda nanti melamar PNS. Ya, nilainya sangat luar biasa. Ya, berarti Anda diakui Anda telah mengikuti asistensi mengajar sama dengan program kampus mengajar ya, atau program kampus perintis yang angkatan 12 kan ada yang lolos itu Pak Eka, satu itu ya. Satu mahasiswa angkatan 18 itu ya. Jadi itu programnya Kemendikbud, program kampus mengajar. Nah, sekarang di tahun kedua ini, ya di gelombang kedua juga ada program kampus mengajar 2. Nah, itu silahkan Anda memenuhi syarat, Anda silahkan melamar. Ya, itu sama. Ya, Anda melamar PNS, Anda 90% sudah diterima. Tinggal interviewnya bagaimana, nilainya Anda bagaimana. Ya. Yang berikutnya adalah mahasiswa membantu guru dalam memecahkan masalah. Ya, saudara-saudara, ini jelas sekali masa pandemi tentu akan mengganggu proses yang belajar mengajar siswa, terutama siswa yang tidak memiliki gadget, tidak memiliki handphone. Ya, nah ini akan mengalami masalah dalam proses pembelajarannya. Ya, selain itu karena pembelajaran secara tidak langsung, ya, tidak ada tatap muka, juga akan mempengaruhi tujuan pembelajaran itu sendiri, ya, sulit tercapai oleh siswa. Ya, sehingga ketika Anda terjun di sana, Anda membantu, paling tidak Anda meringankan beban 5 sekolah. Ya, meringankan beban 5 sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan physical literacy dan numerisasi. Ya, jadi Anda nanti di sana ya punya program, ya, karena kita nanti juga berkolaborasi dengan mahasiswa matematika, maka salah satu tujuan daripada program asistensi mengajar ini adalah meningkatkan physical literacy dan numerisasi. Jadi blended kegiatan pembelajaran, ya, kombinasi antara olahraga dengan sains atau matematik ya. Jadi nanti seperti apa? Nah, ini sangat luar biasa. Ini tantangan juga buat Anda. Nanti modulnya ada. Jadi Anda di sana tinggal berpedoman pada modul, kegiatan-kegiatan pembelajarannya di-blended salah satunya dengan kegiatan-kegiatan dari Anda. Ya, kegiatan-kegiatan dari teman-teman yang olahraga, dari teman-teman matematika. Ya, ini disebut kalau Pak Eka mengatakan matika raga, yaitu matematika dan olahraga. Nah, ini ya, itu nanti ada modulnya. Nah, berikutnya, saudara, ini konversinya sama 12 KS ya. Jadi semester 7 ini ada kan kurang lebih ada 10 ya, karena ada skripsi sama ini KKN ya dan sebagainya. Ya, sisanya nanti di semester 8 akan tereduksi. Ya, semester 8 akan tereduksi mata kuliah untuk mencukupi 20 SKS. Ya, 20 SKS. Kalau kegiatannya Pak Sandi itu nanti adalah Anda memiliki sertifikat, ya, keahlian, dipakai untuk magang, dipakai untuk melamar pekerjaan. Ya. Kegiatannya Pak Eka juga sama, Anda nanti di pelatihan-pelatihannya Pak Eka juga dapat sertifikat. Mahasiswa yang terpilih akan dibina prestasinya. Ya. Anda berprestasi, ya, Anda punya nama, ketika Anda bekerja dan sebagainya, itu akan mengangkat nilai kompetensi Anda. Nah, kemudian saudara, ini Anda akan dapat uang saku 500.000 per bulan selama 5 bulan ya, mulai bulan Juli sampai dengan bulan November ya. Jadi bulan Juli November Anda murni berada di sekolah ya, berada di sekolah yang ada di Bondowoso ya, di sana ya. Jadi nanti Anda tidak berada di kampus ya, tapi nanti Anda berada di Bondowoso di sekolah sana ya. Jadi Anda harus perhatikan itu, luar biasa, nanti Anda dapat uang saku 500.000 per bulan. Ya, untuk UKT-nya tidak ya. Untuk UKT nanti kami usulkan di tahun berikutnya. Jadi kalau Anda nanti ini bagus, maka nanti di tahun berikutnya akan kami usulkan UKT, tetapi ini untuk angkatan 2019. Ya, jadi untuk tahun ini adalah untuk angkatan 2018 karena salah satunya persyaratannya adalah Anda sudah lulus di BLP 1. Ya.
Anda lulus di PLP 1. Bagaimana Pak PLP 2? PLP 2 nanti akan terkonversi di sini ya, karena pelaksanaan PLP 2 itu di bulan Juli dan Agustus. Karena Anda berada di sana, maka ini kegiatan PLP nanti akan kami bicarakan dengan pihak PLP sendiri ya, tiga kemahasiswaan. Nah, kemudian berikutnya adalah sertifikat. Ya tentu ini sangat menjadi modal yang luar biasa, modal Anda ketika nanti Anda melamar pekerjaan. Ya, Anda mungkin melamar menjadi guru, nah, luar biasa, asistensi mengajar di satuan pendidikan di Bondowoso selama 5 bulan. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, ini ya nanti kegiatannya di sana. Ya, ayo bantu guru mengajar ya. Jadi kegiatan workshopnya ini ada pelatihan tanggap bencana dengan guru mitra. Jadi di sana tidak hanya murni mengajar, nanti Anda di sana juga ada pelatihan-pelatihan. Jadi tetap akan kami kawal ya. Jadi melalui Pak Kaprodi, semua kegiatan PKKM ini akan kami kawal sampai tuntas, sampai berhasil ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Anda nanti di sana juga melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, jadi pesertanya ini ya kami tegaskan, Pak Mul tegaskan ini 20 mahasiswa Penjas Angkatan 2018. Ditambah 10 mahasiswa dari Prodi Matematika. Ya, jadi nanti kolaborasi di sana ya. Otomatis ini juga kami seleksi ketat ya, kami seleksi ketat. Salah satunya adalah IPK-nya ya 3,0 ya, sama dengan magang ya. Transkrip Anda harus upload transkrip terakhir di semester 5. Ya, kemudian Anda harus membuat satu sesi pembelajaran ya, RPP ya. Karena kan sudah diajari membuat RPP ya. Anda sudah diajari membuat RPP, berarti Anda sudah bisa membuat rencana pembelajaran satu sesi ya. Jadi satu sesi. Jadi satu sesi itu 1 kali pembelajaran. Silahkan ya, katanya dengan numerisasi ya. Jadi kegiatan olahraga katanya dengan matematika ya. Anda lakukan inovasinya di sana apa ya, itu nanti ya setelah Anda terpilih, terseleksi. Jadi setelah kami seleksi IPK-nya, kami seleksi RPP-nya ya, kami seleksi RPP-nya. Nah, kami umumkan nanti beberapa kali ya. Jadi itu. Kemudian nanti izin orang tua dan surat keterangan sehat. Ini kalau sudah Anda betul-betul mau berangkat, baru nanti menyiapkan ini ya. Kemudian batas akhirnya tanggal 3 Juli ya. Nanti pengumuman terpilihnya tanggal 5 Juli, Anda bisa mendaftar melalui link berikut ya. Sekali lagi, ayo bantu guru mengajar. Ayo bantu mereka, bantu siswa belajar. Bantu guru mengajar, bantu siswa belajar, karena ini adalah program asistensi Anda ya. Ini adalah pengalaman dari teman-temanmu yang sudah mengikuti program kampus mengajar, perintis ya, kampus mengajar perintis ya. Silahkan. Nanti ini ada di link YouTube. Anda bisa cari ya, testimonial kampus perintis ya. Terima kasih kepada Kemendikbud dan LPDP yang telah menghadirkan program kampus mengajar perintis, di mana saya ini dapat berpartisipasi di dalamnya. Selama program KMP ini, kami menampingi guru melakukan pembahasan teknologi, literasi, dan numerasi. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat selama saya mengikuti program ini. Kegiatan ini sangat positif, di mana kita bisa melakukan pembelajaran secara 2 arah. Kita belajar dan kita bisa mengajar. Program ini memberikan pengalaman ilmu serta dapat memberikan kontribusi dalam proses belajar mengajar di era pandemi. Untuk teman-teman semua harus bisa menjemput pengalaman kalian, karena pengalaman tidak datang dengan sendirinya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar perintis. Terima kasih kepada Kemendikbud, terima kasih Kemendikbud. Ya, jadi itu ya testimoni teman-teman Anda yang sudah mengikuti program kampus mengajar pertama ya. Jadi sangat luar biasa ya, ini pengalaman yang sangat luar biasa yang harus Anda jemput ya. Ini kami sudah memberi jalan ya kepada Anda semua, kami sudah menyediakan jalan
tinggal Anda harus melaluinya, Anda harus mengikutinya, ya. Karena terus terang ya ke depan ini ya persaingan sangat luar biasa, men, ya. Jadi Anda bersaingnya tidak hanya ke teman satu alma mater, Anda juga bersaingnya dengan teman-teman Anda di luar sana. Jadi kalau Anda tidak siap dengan kompetensi Anda tidak cukup pengalaman, ya Anda akan tersisih, ya Anda akan tersisih. Jadi seperti itu, ya. Terima kasih, ya, thank you untuk kesempatan kali ini dan kami berharap Anda punya passion, ya, punya kemauan untuk mengikuti program ini, ya. Tinggalkan rumah tidak masalah karena Anda salah satunya adalah membantu negara. Ini bela negara salah melalui pendidikan. Nah, ini termasuk Anda berjuang ya di ranah pendidikan dengan cara membantu guru mengajar, membantu mahasiswa, membantu siswa belajar. Demikian Pak Eka, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mul. Untuk sesi yang terakhir ya, ini sesi tanya jawab ya. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan ya. Ini ada 1 pertanyaan sudah masuk. Pertanyaannya begini Pak Mul. Assalamualaikum Pak, apakah mahasiswa angkatan 2020 bisa mengikuti kegiatan ini? Monggo bisa langsung dijawab. Langsung dijawab saja Pak Mul. Ya, oke ya. Jadi masih bisa di kegiatannya pendampingan mahasiswa prestasi. Ya, jadi di pendampingan mahasiswa prestasi Anda persiapkan. Mungkin dulu Anda pernah menjadi atlet ya. Di usia dini mungkin Anda pernah menjadi atlet ya. Di sini nanti akan kami screening ya, kami bina nanti untuk menjadi atlet selam misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian dari Anda dari segi non akademik ya, atau itu tadi yang non akademik ya, dari segi akademik ya Anda bisa melamar di program PKKM dan program fisiologi ya, di fisiologi ya. Sangat terbuka sekali untuk angkatan 2020. Ya, sangat terbuka, terutama di program PKKM, ya, program kompetisi fisiologi dan untuk atlet berprestasi. Ya, ini datanya Pak Eka ini, Pak Eka dibantu, ya, silakan Pak Eka. Ya, baik. Jadi untuk angkatan 2020 masih bisa bergabung di pendampingan mahasiswa berprestasi, cuma nanti sekali lagi karena memang kuotanya terbatas, jadi seleksinya benar-benar ketat ya, benar-benar ketat. Seleksi itu antara lain dari IPK, kemudian dari prestasi-prestasi kalian yang sudah kalian peroleh sebelumnya itu juga menjadi bahan pertimbangan kami, gitu. Nah, selanjutnya ini ada, monggo silakan. Rizky Abdurrahman, silakan diaktifkan mikrofonnya dan bertanya langsung. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas Pak ya? Jelas, silakan dilanjut. Jadi gini Pak, yang saya mau tanyakan itu mengenai yang sudah dipaparkan sama Pak Sandi untuk SKPI Pak ya. Kan SKPI itu programnya itu di bulan Juli untuk tahap pertama. Sedangkan program yang dipaparkan sama Pak Mul itu di bulan Juli juga, yang magang studi. Bagaimana Pak kalau semua mahasiswa itu memilih program yang telah dipaparkan sama Pak Sandi, tapi bentrok jadwalnya sama magang studi Pak? Seperti itu. Terus yang kedua, juga soal kampus mengajar yang telah dijelaskan tadi Pak, di bulan Juli sampai di bulan November. Apa itu juga mempengaruhi di program-program yang sudah dipilih tadi Pak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Rizky pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Monggo Pak Mul atau siapa ini mau menjawab? Pak Sandi mungkin bisa bantu ya. Kalau Pak
Mul yang terkait dengan program bentrok, ini kami usahakan untuk tidak bentrok. Jadi sebelum nanti Anda terpilih, Anda berangkat mengajar maupun magang, diusahakan itu untuk pelatihan-pelatihan bisa terlaksana dahulu ya. Jadi bisa saja ini pelaksananya mundur untuk mengajar dan magang, untuk mundur di 2-3 hari ke belakang ya, itu tidak ada masalah. Jika nanti Anda sudah berangkat dan pelaksanaannya itu ya Anda berada di tempat mengajar ya, nah itu tidak ada masalah ya. Karena Anda di sana sudah terpilih menjadi mengasistensi guru ya, yang sertifikatnya itu nanti tidak dimiliki oleh teman Anda yang mengikuti pelatihan SKPI ya. Tapi setidaknya jika nanti itu pelatihannya secara daring ya, itu nanti bisa diatur oleh Pak Sandi. Tapi jangan berkecil hati karena Anda di sana juga punya sertifikat nantinya yang tidak dimiliki oleh teman-temanmu yang mengikuti pelatihan SKPI. No problem itu, men, no problem. Saya tambahkan Pak Mul. Monggo lanjut. Oke, monggo Pak Andi ya. Jadi untuk program SKPI itu sebetulnya adalah senjatanya untuk mahasiswa magang. Jadi memang sudah disetting oleh panitia bagaimana untuk magang itu mahasiswa sudah punya bekal. Salah satu bekal senjatanya ya pelatihan lisensi tadi. Untuk masalah pelaksanaannya memang untuk SKPI kita masih koordinasi dengan mitra kita karena waktunya juga serba mepet. Ini saya juga masih konfirmasi dengan basket, kemungkinan basket juga tanggal 5 Juli untuk visi pro dan instruktur fitness kita juga masih belum dapat kabar. Nanti kalau sudah ada kabar semuanya tentang program SKPI akan di-share oleh panitia kepada mahasiswa. Oke, dilanjut Pak Eka. Untuk perkiraan waktunya berapa bulan Pak untuk kepelatihannya Pak? Perkiraan. Oke, untuk visi pro dilakukan 1 hari, untuk instruktur fitness 2 hari, untuk untuk pelatih bola basket 2 hari. Untuk pelaksanaannya daring atau luring kita masih konfirmasi dengan mitra yang bersangkutan. Ada lagi? Pak, permisi mau boleh tanya Pak. Sebentar. Yang tadi bagaimana Mas Rizky? Sudah jelas? Sudah clear kah? Allah sudah Pak. Oke. Baik. Ini sebentar saya baca di kolom chat ada satu pertanyaan juga dari Agatha Aurora. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, jika kita sudah memiliki sertifikat kepelatihan dan sertifikat magang sekolah, apakah kita boleh tidak mengikuti kegiatan ini? Wah, ini maksudnya gimana nih? Sudah punya sertifikat kepelatihan, kan ini beda ini. Gimana Pak? Ini kan beda sertifikatnya, jadi begini. Senjata itu kan tidak cuma satu ya, senjata kan nggak cuma satu. Kita terjun di lapangan juga kita butuh senjata yang cukup banyak sesuai dengan kompetensi kita juga. Nah, misalnya Roy ini punya sertifikat pelatih sepak bola. Nah, nggak menutup kemungkinan juga Roy bisa punya sertifikat sebagai personal trainer misalnya. Kan itu juga saling terkait. Nah, itu juga saling support satu dan yang lainnya. Nah, untuk sertifikat magang sekolah 2018 kan masih belum selesai magangnya. Dan itu nanti maksud saya gini, ini kan kesempatan yang tidak datang 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Ya, take it or leave it gitu aja sih menurut saya. Ambil atau tinggalkan sama sekali gitu. Jadi kalau Roy berpikiran untuk tidak ikut, ya sangat rugi sekali. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Mul? Ya,
Oke ya teman-teman, jadi untuk angkatan 18 ya mata kuliah fitness sudah cukup menjadi dasar Anda untuk melamar di magang. Anda lulus PLP 1 cukup ya Anda untuk mengikuti program asistensi mengajar. Ya, Anda punya tambahan lain, misalnya Anda pernah ikut ya instruktur fitness, ya itu tambahan poin ya, pertimbangan Pak Mul untuk nanti merekrut Anda di program magang. Ya, Anda mungkin ikut ya program kampus mengajar ya angkatan pertama. Ya, itu poin juga ketika nanti Anda melamar di asistensi mengajar. Ya, jadi seperti itu Pak Eka. Terima kasih Pak Eka. Oke, baik. Sudah bisa dipahami ya, Roy? Ya Pak, sudah Pak. Oke, berikutnya ini apa nih? Dari Geraldio, mohon izin Pak untuk surat rekomendasi dari dekan sendiri apakah bisa diurus melalui daring? Oh bisa, nanti untuk surat rekomendasi dan sebagainya ya kita usahakan ini ya daring saja ya, mungkin nanti biar lebih cepat, dan itu linknya sudah saya share di grupnya PK untuk pendaftaran dan sebagainya. Jadi kalian tinggal sekarang memantapkan diri akan mengikuti program kegiatan yang mana gitu. Oke, satu orang lagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Permisi Pak, saya boleh tanya langsung Pak. Oke, monggo silakan. Maaf Pak, apakah suara saya jelas Pak? Jelas. Mohon maaf Pak, izin mau bertanya. Kan saya dari angkatan 2017 dan berkenan sekali untuk mengikuti magang studi tadi Pak. Apakah itu masih tidak ada kesempatan Pak untuk mengikuti kegiatan tersebut Pak? Terima kasih Pak. Pak Mul, pripun Pak, ini ada angkatan 2017. Ya, oke. Ya, karena program mengajar maupun magang ini harus terkonversi 20 SKS ya. Terkonversi 20 SKS. Kalau Anda tidak lulus 20 SKS enggak masalah. Kalau Anda masih punya tanggungan 20 SKS ya enggak masalah. Ya, Anda ikut. Ya, artinya begini, mungkin Anda pernah cuti 1 semester dan cutinya setara ya 20 SKS. Anda belum mengambil mata kuliah sama sekali, ya itu bisa. Ya, itu bisa. Tetapi jika Anda nanti sudah lulus, ya artinya SKS Anda sudah terpenuhi semua, Anda tidak bisa. Yang bisa adalah mengikuti nanti program yang namanya Fit Class. Ya. Jadi program Fit Class ini adalah menyaring teman-teman mahasiswa yang sudah lulus, ya, yang pengen cari duit sampingan. Ya, Pak Mul sudah kerjasama dengan Double Tree Hotel Surabaya. Ya, di sana nanti ada kelas Aquafit. Ya, nanti di sana Anda bisa. Ya, program Fit Class ini adalah program di bawah lab, termasuk nanti sebetulnya programnya Pak Sandi juga. Ya, karena program ini kami pilih-pilih dulu di awal, maka untuk Fit Class itu nanti setelah pelatihannya Pak Sandi selesai, baru kami buka Fit Class, termasuk nanti adalah program perancangan SSB Unipa, ya, maupun program-program yang berada di fitness center dan sebagainya. Ya, jadi tidak perlu berkecil hati, teman-teman 2017 kami akan menyalurkan bakat Anda melalui kemauan Anda untuk menjadi seorang baik personal trainer maupun Anda nanti memilih menjadi seorang pelatih. Kami nanti di bidang olahraga yang lain, ya, bisa sepak bola, bisa bulu tangkis ya. Jadi kami sudah melakukan penjajakan koordinasi dengan teman-teman yang berada di PBBB yang bisa bersama dengan Adibuana. Ya, semoga ini COVID ini segera membuka jalan kita untuk membuka peluang-peluang yang baru ya. Jadi seperti itu. Nah, itu Pak Eka, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, karena memang animonya saya rasa cukup besar ya dari mahasiswa begitu tahu bahwa program ini dalam tanda kutip benar-benar membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplor soft skill mereka. Akhirnya ya bahkan ini tadi Rizwanda ini kan angkatan 2017, jadi dia mungkin tertarik.
tertarik ke sana. Tapi nanti program-program yang lain masih banyak yang bisa diikuti ya, seperti yang disampaikan Pak Mul tadi. Oke, untuk penanya terakhir deh, satu penanya terakhir. Silahkan, satu penanya terakhir yang ingin bertanya secara langsung. Saya, Pak. Atau ya silakan, Tok. Selamat siang, Pak Ikan. Terima kasih, Pak Ikan. Oke. Untuk magangnya itu jamnya itu pagi apa sore, Pak? Halo. Langsung jawab, Pak Ikan. Langsung dijawab saja Pak Mul, magang dudinya. Jadi pertanyaan atau ini magang dudinya itu apakah dilakukan pagi atau sore? Karena rata-rata di kelas A ini semuanya sudah bekerja, begitu ya, Mas Ato ya? Iya, harus Pak. Oke, monggo Pak Mul. Ya, jadi ini adalah Anda murni ya seolah-olah Anda menjadi pekerja di tempat magang. Ya, contoh kalau di fitness center nanti di hotel-hotel ya Anda adalah karyawan di sana. Entah Anda mau dimasukkan shift pagi, entah dimasukkan shift siang, entah dimasukkan shift sore, ya itu nanti terserah sana. Yang ngatur bukan Pak Mul ya. Jadi yang ngatur murni sana nanti ya. Jadi Anda harus betul-betul punya waktu 24 jam. Ya, waktu 24 jam. Ya, meskipun nanti di sana di shift ya. Karena nanti satu tempat untuk magang itu kurang lebih ada 6. Ya, ada 6 mahasiswa. Kalau nanti Pak Mul nilai Anda itu nanti punya komitmen, meskipun Anda punya kerja sampingan di rumah, ya Anda punya komitmen untuk memenuhi shift yang sudah shift kerja yang sudah dicanangkan dari pihak judi, ya Anda harus menjalankan. Ya, kalau Anda bisa meyakinkan Pak Mul, Pak, saya bisa Pak ini ya. Karena di situ nanti ada surat pernyataan ya. Jadi intinya itu 24 jam Anda harus siap karena ini Anda seolah-olah menjadi seorang karyawan ya. Terima kasih Pak Eka. Oke, bagaimana Mas Ato? Iya Pak. Ya. Mohon izin bertanya Pak. Boleh pertanyaan satu lagi enggak, Pak? Siapa ini? Ria Martin. Oh, Ria. Oke deh, coba Ria. Pak, kan kemarin kan ada tahap kampus mengajar yang tahap 2 itu ya. Ya. Nah, semisal udah daftar di tahap 2 itu, apa boleh daftar yang di Bondowoso ini? Terima kasih. Oh, ya, silakan. Siapa tadi? Ria Martin. Di chat. Ya, jadi Ria ini sudah mendaftar kampus mengajar batch 2 ya, tahap 2. Tapi Ria juga berminat untuk mengikuti kegiatan magang yang di Bondowoso itu tadi Pak Mul. Khawatirnya mungkin bertabrakan atau apa dan sebagainya, begitu. Ya, oke. Untuk program ini ya mengajar kampus 2 karena ini belum ada pengumuman pasti ya itu nanti tidak bisa ya. Jadi ketika nanti Anda sudah diterima mengajar di Bondowoso, kemudian nanti Anda diterima mengajar di program kampus mengajar 2 dan Anda bisa di-switch ya. Jadi Anda harus pilih ya. Anda harus pilih, enggak apa-apa, pilih saja. Ya. Nanti kalau misalnya Anda sudah melamar di kampus mengajar 2, Anda tidak diterima, Anda masih bisa untuk mengikuti program yang lainnya ya. Jadi ini sekalian saya jelaskan yang UMKM Pak Eka. Jadi nanti kami ini punya platform ya dana kurang lebih 40 juta yang akan kami bagi untuk 4 UMKM ya. Nanti teknisnya nanti di Pak Sandi untuk UMKM ya. Jadi nanti Anda bisa melamar di program ini ya. Misal Anda sudah punya usaha, nanti bisa dikembangkan melalui pendampingan program UMKM. Jadi ini pendampingan ya. Ini pendampingan ya. Sekali lagi
nanti untuk informasi-informasi terkait dengan program ini nanti akan kami buka di website ya, di websitenya Prodi Penjas ya. Nanti Pak Eka akan berkoordinasi dengan pihak IT. Ya, nanti akan di sana dan bisa chat langsung dengan Pak Eka, Pak Mul dan Bapak Ibu dosen ya. Bisa langsung chat ya, terutama terkait dengan UMKM dan startup. Nah, startup ini nantinya ya kami akan berkolaborasi dengan mahasiswa yang punya pengetahuan dengan dunia gadget ya dan punya passion di sana, bahwa kami nanti akan membuat aplikasi namanya Dewiku ya. Dewiku itu adalah Desaku Wisataku ya, Desaku Wisataku. Nah, Desaku Wisataku ini adalah aplikasi yang memberikan informasi tempat wisata terkecil ya, terkecil pun harus nanti bisa diakses melalui Dewiku yang tidak bisa diakses oleh aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, siapa Pak yang mencari? Ya, itu nanti Dewiku akan membuka volunteer. Volunteernya adalah bisa mahasiswa, bisa Anda sendiri, bisa teman-teman Anda, bisa teman-teman Anda di kampung yang tidak punya pekerjaan, teman-teman Anda di kampung ya, yang punya pekerjaan, nah, bisa nanti melamar sebagai volunteernya Dewiku. Ya, nanti akan kami sharing ya, akan kami sharing yang memenuhi syarat akan menjadi tim Dewiku ya, Desaku Wisataku. Nah, Dewiku ini juga nanti sebagai pengembang dari program UMKM. Ya, jadi nanti di mana di situ ada kesempatan untuk mengembangkan UMKM-nya mahasiswa Prodi Penjas, di situ nanti akan kami kasih lahan di sana ya. Akan kami kasih lahan untuk berdagang di Dewiku tadi. Ya. Saya kira itu Pak Eka. Terima kasih Pak Eka. Oke. Baik, saya rasa itu saja ya, karena ini sudah tersampaikan semua. Jadi sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa menghubungi Pak Sandi ya selaku PIC, kemudian bisa saya, bisa Pak Mul, atau mungkin Pak Billy, monggo, Pak Wahyono juga bisa, atau mungkin bertanya langsung kepada Pak Kaprodi, silakan, tidak ada masalah. Dan jika berminat ya silahkan disiapkan persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan tadi. Pada intinya kegiatan ini adalah kegiatan yang memang sudah disusun dan dirancang untuk menunjang atau meningkatkan kompetensi yang kalian miliki dan juga coba cari membekali kalian dengan berbagai macam soft skill yang nantinya akan akan digunakan ketika kalian sudah benar-benar menyandang gelar sarjana itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Di kolom chat itu sudah saya siapkan untuk presensinya ya, monggo silakan diketik dulu presensinya, tidak ada masalah. Mungkin ada tambahan dari Pak Andi, Pak Eka, dari Pak Kaprodi ada tambahan. Terakhir mungkin dari Pak Andi selaku Kaprodi ada tambahan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa semua. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Pak Eka, Pak Mul. Intinya teman-teman mahasiswa, ini kesempatan yang bagus. Kegiatan ini tujuannya adalah mengeksploitasi atau mengeksplor kemampuan teman-teman. Yang pertama, yang kedua adalah pembekalan untuk teman-teman pada saat nanti lepas atau lulus dari Adibuana. Jadi ini bagus, sangat-sangat bagus sekali. Dan ini adalah kita membuat proposal ini sampai dengan memenangkannya ini sampai nggak tidur loh ini ya. Jadi seperti itu. Sampai nggak tidur sampai jam 12 malam sama-sama di kampus, dan saya harapkan partisipasi dari teman-teman mahasiswa tinggi. Jadi seperti itu. Karena ini kesempatan. Tidak semua kampus mendapat kesempatan seperti ini. Beruntunglah kampus kita, prodi kita yang mendapatkan kesempatan ini. Dan ini harus teman-teman manfaatkan. Ya. Harus teman-teman manfaatkan. Mumpung 100% gratis katanya Pak Eka dan Pak Sandi tadi ya kan. Mumpung seperti itu. Nah, jadi
eksploitasi kemampuan teman-teman harus sesuai dengan passion-nya. Insya Allah nanti setelah lepas tinggal milih dan dunia kerja atau di dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri tinggal nampung toh ini lulusan Adibuana yang sudah melakukan kampus Merdeka Belajar ini PKKM, langsung aja terima. Atau membuat usaha sendiri seperti yang kewirausahaan itu nanti. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Tetap semangat mahasiswa Unjas, tetap semangat, tetap meskipun masanya pandemi, tapi tetap saya harapkan partisipasinya harus tinggi terhadap program ini. Itu aja Pak Eka, saya kembalikan ke Pak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa cukup sekian ya sosialisasi PKKM tahun 2021 yang mulai hari ini kita sudah mulai digenjot, mulai membuka pendaftaran untuk mahasiswa dan sebagainya. Kita mulai menyaring dan bulan Juli sudah diharapkan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan rancangan yang sudah kita bikin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Eka Kurnia Darisman di sini undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada salah-salah kalimat yang mungkin kurang mengenakan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman mahasiswa. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Semoga kita bisa segera melewati pandemi ini dengan baik dan PKKM tahun 2021 ini bisa berjalan dengan maksimal. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.